di belakang kepalanya ada suatu wajah yang buruk rupa dan jahat. Namun Edward bersumpah ya bahwa dia ini sering mendengar bisikan yang jahat ketika dia tidur. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. So, kemarin aku baru aja selesai nonton film horor judulnya Malignant. The movie was amazing. Nah, film horor itulah yang menginspirasi konten cerita aku kali ini. Tapi tenang aja, aku gak bakalan spoiler. Filmnya itu cuman menginspirasi doang. Aku gak bakalan ceritain filmnya itu tentang apa. Tapi itu kalian wajib banget sih nonton. Kalau belum nonton, wajib banget nonton. Itu film horor yang fresh banget menurut aku ya. Idenya bener-bener worth it banget. Memiliki bayi kembar adalah suatu kebahagiaan tersendiri ya teman-teman, especially buat pasangan yang memang sedang menantikan untuk hamil atau pengen banget punya anak. Tapi ternyata ada beberapa kasus di mana ibu hamil ini ternyata mengandung bayi kembar parasit. Kembar parasit terjadi ketika salah satu dari kembar identik dalam rahim berhenti berkembang selama tahap kehamilan, tetapi masih melekat pada janin kembar lainnya yang sedang berkembang. Kembar parasit tidak pernah mengalami proses perkembangan yang lengkap dan sangat jarang kembar seperti itu memiliki jantung atau otak yang lengkap dan berfungsi. Kembar yang berkembang sempurna dikenal sebagai kembar autosite atau dominan. Biasanya, kembar parasit tidak berbagi organ dengan kembaran autosite dan juga tidak dapat bertahan hidup sendiri. Kembar parasit dapat diidentifikasi dalam bentuk tonjolan yang tidak dapat dikenali atau anggota tubuh tambahan yang menempel pada kembar dominan. Jika tidak ditangani dengan segera, kembar dominan beresiko mengalami komplikasi kesehatan. Tapi kembar parasit ini adalah suatu kasus yang langka ya teman-teman. Mungkin terjadi itu cuman 1 dibanding 1 juta kehamilan. Nah, karena kondisinya yang langka, maka diperlukan studi ataupun penelitian lebih lanjut tentang kasus ini. Kembar semacam itu juga dikenal dengan berbagai nama lainnya ya, seperti kembar vestigial, kembar siam asimetris, kembar abnormal, atau janin dalam janin. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa kasus kembar parasit yang pernah terjadi di dunia. Penasaran apa saja kasusnya? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Yang pertama, bayi India lahir dengan kembar parasit menempel di tubuhnya. Dokter di India telah memberikan kesempatan hidup baru pada seorang bayi perempuan yang lahir dengan kepala menempel di perutnya. Mereka berhasil memisahkan kembar parasit dalam operasi yang rumit selama 4 jam di rumah sakit J.K. Lone, Jaipur. Kembar parasit tersebut mengambil nutrisi penting yang dibutuhkan oleh bayi perempuan itu. Kembar parasit tersebut juga memiliki tangan ketiga, namun tidak mempunyai telinga dan mata yang berkembang dengan baik. Tim dokter tidak menyebutkan nama ibu yang telah melahirkan bayi tersebut ya. Saat dia hamil, dia pernah diberitahu kalau bayinya kembar, tapi tidak sadar kalau kembarnya bersifat parasit. Dr. Vijayeta Garg, ginekolog yang merawat wanita itu, meyakinkan kalau ibu dan anak dapat diselamatkan. Sang suami merasa bahagia ya mengetahui istri dan anaknya selamat meski harus merelakan salah satu kembaran anaknya. Nah, rumah sakit tidak membebankan biaya apapun pada keluarga itu karena mereka juga adalah keluarga yang kurang mampu. Sedangkan bayi itu sendiri sudah pulih dan diperbolehkan untuk pulang. Yang kedua, balita hamil melahirkan saudaranya sendiri. Perut yang membuncit pada wanita biasanya identik dengan kehamilan. Ya, walaupun nggak semuanya sih orang buncit pasti hamil, pasti itu isinya nasi goreng, nasi padang, seblak, cilok ya. Kelakuan siapa? Hayo nyemil mulu. Nah, anyway, bagaimana ya kalau misalnya kehamilan terjadi pada seorang balita laki-laki? Nah, hal inilah yang terjadi pada seorang balita yang berasal dari Cina. Perutnya membuncit karena ternyata ada janin saudara kembarnya yang tidak berkembang. Xiao Feng, balita usia 2 tahun asal Huaxi, China, dibawa ke rumah sakit karena perutnya begitu buncit dan mengalami kesulitan bernafas. Dokter pun mendiagnosanya
hamil karena ditemukan ada janin di dalam perutnya. Dokter pun melakukan pemeriksaan sinar X dan juga MRI, menemukan bahwa ada janin saudara kembarnya sendiri yang berkembang di dalam perut Feng. Tapi balita ini tidak benar-benar hamil layaknya wanita dewasa ya guys. Kondisi sebenarnya adalah kembar parasit yang terjadi karena saudara kembarnya ini gagal berkembang di rahim sang ibu. Nah, dokter pun akhirnya bergegas nih melakukan operasi untuk melahirkan saudara kembar Feng. Janin yang dikeluarkan dari perut Feng berukuran 20 cm dan memiliki tulang belakang serta anggota badan yang sepenuhnya terbentuk, termasuk jari tangan dan kaki. Janin yang akan berkembang menjadi anak laki-laki itu telah tumbuh begitu besar sehingga memenuhi hampir 2/3 perut Feng. Beberapa kembar siam dapat bertahan sebagai parasit, mengandalkan tubuh yang lain untuk pasukan darah dan fungsi organ. Tapi untuk janin, fetus, dan fetu, satu tubuh menyelubungi kembar lainnya selama pengembangan. Dalam kondisi semacam ini, karena saudara kembar ada di dalam tubuh saudara lainnya, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk itulah janin yang ada di dalam perut Feng harus dikeluarkan. Dan menurut dokter, operasi untuk mengeluarkan saudara kembar Feng cenderung lebih mudah daripada mencoba untuk memisahkan dua saudara kembar yang hidup secara siam. Yang ketiga, kembar parasit dalam tubuh remaja, tumbuh rambut dan gigi. Seorang remaja di India yang mengalami sakit perut kronis terkejut ya ketika diberitahu dokter bahwa rasa sakitnya disebabkan oleh janin kembarannya yang belum terbentuk di dalam perutnya. Dokter kaget ketika menemukan massa seberat 2,5 kg yang terdiri dari tulang, rambut, dan gigi di bagian dalam perut Narendra Kumar yang berusia 18 tahun. Kembar parasitnya memiliki struktur kabel seperti pusar yang terhubung dengan suplai darahnya. Dia akhirnya didiagnosis dengan fetus in fetu, yaitu sebuah kondisi langka dengan hanya 200 kasus yang pernah dilaporkan di seluruh dunia. Kondisi ini terjadi ketika saat tahap awal kehamilan dengan bayi kembar, salah satu janin memasuki janin satunya melalui tali pusar. Di sana, dia menjadi parasit yang hidup dari tubuh saudaranya untuk bertahan hidup. Dan menurut dokter, kembarannya sudah hidup sebagai parasit dalam tubuh Narendra sejak dia lahir. Dr. Rajiv Singh yang menangani Narendra mengatakan bahwa Narendra ini sering muntah-muntah dan mengalami penurunan berat badan. Tapi keluarganya ya nggak tahu penyebabnya apa. Baru ketika dokter bedah mengoperasinya, mereka pun mengetahui apa yang sebenarnya menjadi penyebab Narendra sakit selama ini. Ayah Narendra yang merupakan seorang petani merasa lega ya mengetahui bahwa anaknya itu bisa hidup selamat dan sehat. Dr. Singh adalah orang pertama yang melakukan penyelidikan medis yang tepat menggunakan USG dan CT scan sebelum mendiagnosis kondisinya tersebut. Kemudian, para dokter melakukan pembedahan untuk mengangkat janin yang ternyata memiliki panjang 20 cm dan memiliki batang rambut sepanjang 2 meter. Dr. Singh berkata, dalam operasi selama 3 jam lamanya, kami mengangkat massa janin cacat tersebut yang ternyata memiliki rambut, gigi, kepala yang kurang berkembang, serta struktur tulang dada dan tulang belakang dengan banyak cairan kekuningan seperti ketuban dalam kantung. Sejauh ini kami telah menyaksikan 2 hingga 3 kasus seperti ini di India. Yang keempat, kisah bayi kembar siam parasit, kembarannya menempel di bibir. Dikaruniai buah hati adalah suatu anugerah yang luar biasa ya bagi pasangan. Anak yang telah ditunggu-tunggu kehadirannya di dunia, dan ketika orang tua mendengar suara tangis anak mereka pertama kali pasti adalah suara yang terindah yang mereka dengar. Aib Supriyatna dan Yani Mulyani tidak bisa menggambarkan bagaimana bahagianya mereka ketika bayi yang telah dikandung Yani selama 9 bulan telah lahir. Namun, ada suatu berita sedih yang membuat mereka kini berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan bayinya. Bayi Yani dan Aib adalah bayi kembar, namun sayangnya kembarannya itu adalah kembar parasit. Kembaran bayi Yani dan Aib menempel di bibir bayi yang satunya, sehingga harus segera dipisahkan agar tidak terjadi hal yang buruk. Kembar parasit seperti ini dalam istilah medis bernama conjoined twin parasitic. Yani mengatakan bahwa selama hamil, dirinya tidak merasakan ada yang aneh dengan kandungannya.
Anak pasangan ini diberi nama Ginan, dan kembaran Ginan menempel di bibirnya. Namun kembaran Ginan tidak bertubuh sempurna ya, dan juga tidak bernyawa. Dan dokter pun sedang berusaha untuk memisahkan Ginan dan kembaran parasitnya. Ginan sendiri kondisinya tuh stabil, namun dokter belum berani untuk mengambil tindakan operasi karena usia bayi ini yang baru dilahirkan pada tanggal 19 September 2013 ini masih rawan. Selain itu, dokter juga membutuhkan waktu untuk observasi lebih lanjut. Yani pun berharap Ginan bisa segera dioperasi dan segera sehat karena Yani dan suaminya telah menantikan buah hatinya itu. Yang kelima, kembar gagal, kaki dan tangan nemplok di kaki bayi yang hidup. Seorang bayi di Pakistan lahir dengan kondisi genetik yang langka, membuatnya memiliki 6 kaki. Ternyata 4 kaki tambahan itu merupakan tangan dan kaki kembarannya yang gagal berkembang. Kini, dokter-dokter di Pakistan tengah berjuang untuk menyelamatkan bayi yang terlahir dengan kondisi genetik langka yang membuatnya memiliki 6 kaki. Bayi malang itu diyakini merupakan bayi kembar parasit. Bayi laki-laki yang baru berusia 1 minggu ini diyakini awalnya merupakan janin kembar. Sayangnya, salah satu kembaran lahir secara prematur dan tidak berkembang secara sempurna, sehingga membuat kembaran yang lainnya harus memiliki kaki tambahan. Dokter-dokter di National Institute of Child Health di Karachi, Pakistan masih berjuang untuk menyelamatkan bayi yang masih berada di Intensive Care Unit. Menurut Jamal Raza, yaitu Direktur National Institute of Child Health, bayi yang belum diberi nama tersebut sebenarnya bukan memiliki 6 kaki, tapi ia tetap memiliki 2 kaki dan 4 lainnya berasal dari saudara kembarnya. Operasi seperti kepada bayi ini bukanlah tugas yang mudah ya, karena pertama, penilaian yang tepat perlu dilakukan. Mereka perlu mengetahui apakah bayi memiliki anggota badan saudara kembarnya atau sendiri. Dan mereka juga perlu mempertimbangkan berapa banyak organ internal yang telah berkembang yang bisa memperumit masalah dan mengurangi kemungkinan bayi untuk bertahan hidup. Nah, untuk menyelamatkan putranya, sang ayah yang bernama Imran Shaikh membuat permohonan bantuan kepada pemerintah Pakistan dan Badan Amal. Dia mengatakan tidak mampu mengunjungi Karachi dan mendapatkan perawatan untuk bayi mungilnya. Shaikh dan istrinya tinggal di Sukur, sekitar 280 km sebelah utara dari tempat putranya sedang dirawat. Istrinya dilaporkan sudah pulih pasca kelahiran dan dalam keadaan baik. Nah, istrinya ini yang juga merupakan sepupunya belum mampu melakukan perjalanan karena melahirkan melalui jalan sesar. Dia mengatakan berencana memberi nama anaknya Umar Faruk. Kembar parasit kadang-kadang disebut sebagai kembar siam asimetris atau tidak setara. Kondisi ini terjadi ketika embrio kembar mulai berkembang di rahim, tetapi pasangan kembar tidak sepenuhnya terpisah. Satu embrio terus berkembang dengan mengorbankan yang lain yang akan mengandalkan tubuh saudara lainnya untuk suplai darah dan fungsi organ. Janin parasit tersebut tidak sepenuhnya berkembang dan bergantung pada kembar lainnya. Oke, ada satu kasus terakhir nih yang pengen aku bahas. Sebenarnya aku nggak yakin ya apakah ini adalah termasuk kasus kembar parasit atau bukan, tapi aku akan tetap bahas karena video ini kan terinspirasi dari film horor Malignant nih. Jadi menurut aku ini kasusnya agak mirip nih dengan film horor itu. Edward Modrake disebut-sebut merupakan keturunan bangsawan dan menjadi pewaris salah satu keluarga yang paling mulia di Inggris. Dia digambarkan sebagai seorang pria yang tampan dan menawan, seseorang yang berpendidikan tinggi, musisi, dan pemuda yang memiliki banyak anugerah. Namun ternyata di balik wajah tampannya, tepat di belakang kepalanya, ada suatu wajah yang buruk rupa dan jahat. Diceritakan bahwa mata wajah kedua Edward akan mengikuti siapapun yang melihatnya dan bibirnya akan merepet tanpa henti namun tidak terdengar suaranya. Menurut legenda, dia akan tersenyum dan mencibir saat Edward Modrake menangisi kondisinya. Meskipun tidak pernah terdengar suara dari bibirnya yang tipis, namun Edward bersumpah ya bahwa dia ini sering mendengar bisikan yang jahat ketika dia tidur. Kisah Edward Modrake selalu diakhiri dengan bunuh dirinya Edward saat dia berusia 23 tahun. Metode bunuh dirinya diceritakan dalam 2 versi berbeda. Yang satu meminum racun, dan versi lain menembakkan pistolnya di antara kedua mata setan kembarannya agar dia terlepas dari penderitaannya. Dalam kedua versi tersebut, Edward meninggalkan surat wasiat
yang meminta agar wajah setan di belakang kepalanya dihancurkan sebelum dia dimakamkan. Wasiatnya berbunyi, "Jangan biarkan dia mengganggu saya selama di dalam kubur seperti yang dia lakukan selama hidup saya." Nah, cerita yang dulu dianggap fiktif ini telah disadari kemungkinan besar ada kejadian dan fakta nyata yang mendasarinya. Chang Shuping ditemukan di Tiongkok pada akhir tahun 70-an atau awal 80-an. Chang terlahir dengan wajah kedua yang terdiri dari mulut, lidah cacat, beberapa gigi, kulit kepala, dan sisa-sisa konstruksi wajah lainnya. Tenggorokan dan bibir wajah keduanya tidak bisa bergerak secara independen, tetapi mulutnya dapat bereaksi bersamaan saat Chang membuka mulutnya. Tak lama setelah dia ditemukan, dia dibawa ke Amerika Serikat untuk menjalani operasi pembuangan wajah keduanya. Seluruh proses kasus ini didokumentasikan, termasuk operasi di sebuah program televisi tahun 80-an berjudul That's Incredible. Operasi itu pun berhasil dan Chang kemudian pulang ke desanya untuk menjalani sisa hidupnya tanpa wajah setannya. Kasus Chang Shuping kini dikenal dengan nama diprosopus atau duplikasi kraniofasial, yaitu kelainan atau cacat bawaan yang sangat langka di mana bagian aksesori atau seluruh wajah terduplikasi di bagian kepala. Nah, itu dia beberapa kasus menarik yang aku bahas di konten cerita kali ini. Semoga informasi yang aku sampaikan tadi bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kalian. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya kasus-kasus tambahan juga boleh komen di bawah. I love you all so much and I'll see you in my next video. Bye guys. Pasangan yang sedang menantikan anak, yang sedang menantikan kehamilan atau sedang apa? Kombar. Parasit ini gagal berkembang dalam rahim